Lalu untuk semuanya di sini saya akan menjelaskan ya terkait aplikasi yang saya buat di sini untuk monitoring DP ya. Nah, mungkin untuk kasusnya kendalanya itu kita itu kesulitan dalam memanajemen tagihan DP terutama. Kalau misal 10 user masih nggak masalah. Kalau usernya itu ratusan itu akan kesulitan. Nah, untuk menagihnya itu akan kesulitan. Nah, untuk sistem yang saya buat ini, jadi kita itu bisa tahu siapa saja yang sudah jatuh tempo, kemudian kita itu bisa auto follow up dan bisa mengetahui lah DP yang harus masuk ke dalam perusahaan kita itu seberapa gitu. Jadi untuk flow-nya sendiri ya, yang saya buat di sini, misal ini user jatuh tempo ya, admin akan mengirimkan follow up, itu bisa auto ya, follow up, kemudian di sisi usernya itu dia mempunyai dashboard sendiri ya. Dia punya dashboard sendiri si usernya. Contohnya ya dua blok ya, dia beli dua blok. Nah, si usernya bisa mengunggah bukti transfer ya. Jadi dia mengisi bukti transfer, kemudian eh, mengirimkan ya foto atau catatan sedikit untuk admin gitu. Tuh. Lalu di sini juga bisa misal ya dalam satu bulan dia membayarnya 3 kali. Nah, dia bisa menginputkan 3 kali sesuai dengan saldonya. Misal 5 juta, kemudian dicicil lagi dalam satu bulan 3 kali contohnya ya. Itu bisa. 2 juta, 2 juta, 1 juta. Itu bisa. Lalu kemudian dari bukti transfer itu dia mengirim ke admin, kemudian di admin itu akan di-approve atau ditolak. Jadi dicek dulu apakah eh, transfernya itu sudah masuk ke dalam bank kita gitu ya. Jadi kita cek di sini ya, setujui atau ditolak gitu. Nah, contohnya ini ya, termin ya. Jadi seharusnya 5 juta dia membayar 1 juta. Gitu. Diberi catatan sedikit. Ini bisa kita oh nanti aja lah. Nanti aja. Oke, dari sini untuk flow-nya seperti itu. Nanti saya demokan di aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya di dashboard terutama, di dashboard ini kita bisa mengetahui ya bloknya apa saja dari 1 sampai 10 contohnya. 10, 2, 3, dan lain sebagainya. Ada blok B dan blok C. Nah, ini tergantung ya nanti bisa diinputkan sendiri, bisa mengelola bloknya apa namanya atau unitnya berapa gitu. Oke. Kemudian kita bisa tahu juga ya keuangan DP. Ini target DP yang masuk ke dalam kita atau dalam perusahaan. Kemudian DP yang sudah masuk, kemudian DP yang seharusnya terbayar, yang harusnya masuk di bulan ini. Nah, bulan ini bisa kelihatan ya DP yang seharusnya masuk. Ya, ini target DP dan dikurangi oleh DP masuk. Kemudian ini eh, pending verifikasi. Kemudian di menu persetujuan, nah, di sini kita itu bisa memeriksa ya, memeriksa terkait pembayaran transfer. Jikalau di sini setuju ya, mungkin ya. Misal ini kan eh, si usernya bayar 1 juta nih. Ini usernya si siapa ini? Bentar ya. Budi Santoso di blok apa dia? Di blok C nomor 2. Blok C nomor 2. Ini berarti. Jadi dia itu di termin kedua dia bayar 1 juta nih. 1 juta dulu min. Contohnya ya. Oke. Lalu kita lihat juga ya. Dari user bisa lihat buktinya. Oh ya udah masuk nih. Nah. Kemudian di sisi admin ya. Misal udah ngecek ke bank ternyata memang masuk datanya. Oke. Untuk pembayaran saya terima. Oh, kemudian harap membayar 1 minggu ke depannya harus melunasi contohnya ya, contohnya seperti itu. Lalu kita setujui. Oke, contohnya sudah.
Nanti saya berikan log ya, biar ketahuan. Nah, di sini kita itu bisa cek ya dari, oke, dari sisi user ya. Jadi sudah terbayar 1 juta, sisa kekurangan 4 juta nih. Nah, ini respon yang admin tadi ya. Oke, untuk bayaran saya terima, kemudian harap membayar 1 minggu ke depannya harus dilunas. Kemudian bisa unggah lagi, misal mau TF lagi ya, dari sisi user. Seperti itu. Kemudian di dashboard feed-nya udah berubah ya seharusnya. Nah, yang awalnya 13 juta menjadi 12 juta, DP-nya juga masuk sekian. Lalu kita masuk ke daftar tagihan. Ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat data-data atau yang seharusnya terbayar ya. Misal Siti Rahayu ini harusnya membayar ya 1 Tempo nih. Sudah terlambat 1 bulan lebih. Nah, di sini Siti Rahayu seharusnya kita itu bisa follow up juga. Follow up. Kita atur eh, schedule hariannya. Mungkin dia bisa membayarnya 1 minggu ke depan nih. Kita bisa atur ya. Misal 24 ini. Di jamnya seberapa, lalu kita bisa pakai template. Nanti saya jelaskan. Contohnya ini, jadwalkan follow up. Oke. Nah, di sini ada riwayatnya. Nah, menjawabkan follow up dan lain sebagainya. Jadi ada lognya ya, gitu. Follow up aktif. Kalau ini tandanya follow up sudah dijadwalkan di tanggal 24 Juni. Kemudian misal di sini ya udah jatuh tempo, langsung kita WA aja langsung, nggak usah schedule. Itu juga bisa. Ini defaultnya kita juga bisa mengatur template-nya. Atur template-nya, misal ini ya, itu kita kirim, itu bisa. Karena fontenya masih problem ya, jadi nggak bisa mengirimkan pesan. Seharusnya bisa juga. Oke. Kemudian untuk di daftar tagihan seperti itu ya. Jadi enaknya di sini bisa ada fitur follow up, bisa schedule ya. Schedule mungkin kalau kita WA itu dia bisanya 1 minggu ke depan, kita atur 1 minggu gitu. Kalau misal mau kita WA langsung ya bisa aja langsung pakai kirim WA instan ini. Dan ini ada lognya. Lognya ya biar kita itu tahu, oh ini user ini sudah kita follow up loh. Nah, tapi usernya sendiri ngeyel contohnya. Kemudian juga ada kalender tagihan. Ini ya gunanya biar lebih interaktif aja ya, biar kita tuh kelihatan eh di tanggal sekian itu kita ngapain gitu lah ya intinya. Kita bisa tahu. Lalu ini ada segmen. Ini nanti saya jelaskan. Ini fitur yang menurut saya ini bagus sekali ya. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, langsung saja kita ke manajemen pembeli. Nah, di sini manajemen pembeli itu kita bisa ngecek ya, dia itu user skema in-house atau KPR ya, di blok-blok apa. Lalu kita bisa ngecek juga detailnya. Ini seperti ini, sisa tagihan, terus yang verifikasi tadi ya, langsung bisa di sini lewat sini. Dan ini ada lognya. Nah, ini jadi ada bukti lognya ya. Jadi ketika di termin 4 itu kita udah 4 kali menghubungi contohnya seperti itu. Itu data-datanya. Oke. Contohnya ini terminnya sampai 6. Begitu juga yang lainnya juga sama ya. Misalnya yang lunas ini ya, yang lunas ini seperti ini. Nah, ini lunas, 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 tinggal termin selanjutnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa ya, ya kalau misal ada pembeli baru ya kita atur aja ya. Amalannya siapa, terus alamannya di mana, lalu kita pilih bloknya yang tersedia, lalu DP-nya berapa, lalu kita beri tenor ya. Tenornya berapa kali nanti dikalkulasi sendiri.
berapa kali, lalu di jatuh tempo cicilan pertama itu berapa gitu. Jadi kita atur tanggalnya sesuai dengan apa namanya perjanjiannya ya. Ini ada skemanya. Kalau KPR ya kita bisa input banknya apa sih gitu. Kalau INVOS ya INVOS. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur bloknya ya. Bloknya sendiri kita atur. Misal di sini ada blok D, itu bisa ya. Blok D eh, di tengah dekat musola contohnya. Nah, ini kemudian di blok D kita tambahkan unit ya. Tambahkan unit misal 3060 ya tipe rumahnya. Lalu nomor unit couplingnya eh, 1 contohnya. Lalu harganya itu 190 juta. Nanti saya atur ya biar ada titiknya biar kelihatan. Lalu ini tersedia. Contohnya ya, kita tambahkan. Oke. Sini sudah menambah di blok D yang terbaru ya. Nah, ini blok D yang terbaru. Nah, tersedia. Kemudian di sini kita bisa input rekening pembayaran. Ini berlaku di user ya. Jadi user itu di sini dinamis. Jadi kita atur ya nomor rekeningnya berapa, terus atas namanya siapa. Tuh. Karena ini yang aktif seperti ini ya. Oke, ini bisa kita tambahkan. Kemudian di sini ada pengaturan. Nah, ini saya pakai Fonte juga ya. Jadi integrasi dengan Fonte. Di Fonte sendiri eh, kita bisa menambahkan device kita. Contohnya kalau device perusahaan ya tinggal kita konekkan di sini ya. Nah, nanti gunanya biar bisa kita itu follow up tadi ya. Karena ada auto follow up WA atau WA langsung kirim. Ini bisa. Nah, ini auto follow up-nya bisa kita aktifkan. Kalau di nonaktif, jadi ketika jatuh tempo dia itu ya nggak bisa ya. Jadi perlu diaktifkan di jam berapa nih. Kemudian ini ada template-nya. Nah, ini ada infonya ya, cara pengisiannya. Nama itu untuk nama pembeli. Jadi biar dinamis juga ya. Jadi usahakan seperti ini, nama, term, dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur ya, ini defaultnya seperti ini. Terima kasih, by PT Jaya. Itu bisa. Dan jangan lupa kita simpan. Misal ini diaktifkan ya. Aktifkan. Tuh. Nah, ini sudah tersimpan, berhasil tersimpan. Kemudian ada template message. Nah, yang saya eh, tadi ya, saya jelaskan tadi. Di sini kita bisa nambahkan template. Contohnya template apalah ya. Misal WA, instan. Kemudian ini untuk umum aja. Yang ini, halo, itu ya. Nama. Nah, jadi kita sisipkan nih. Nah, simpan template. Nah, contohnya WA instan ini ya, nama. Kalau misal kita coba pakai ya, di daftar penyajian, kita atur pakai nama, halo, Noviannya nih, seperti itu ya. Nah, ini ada cara pengisiannya. Kita sesuaikan di sini petunjuknya. Jadi termin itu untuk cicilan, terus nominal, terus blok. Jadi harus ada yang namanya titik kurung kurawalnya. Nanti dipelajari sendiri. Seperti itu ya. Kemudian ada set plan. Di sini saya jelaskan terkait set plan interaktif ya. Nah, di sini itu kita tuh bisa menggambar sendiri ya. Enaknya itu seperti itu. Di contohnya di sini ini ada blok A, blok A 1, 2, 3, 5, 7 gitu. Jadi kita itu bisa mengatur contohnya di sini blok A seperti ini, blok B seperti ini, di sini dan blok C masih kosong ya. Contohnya di sini kita mau menggambar di blok C-nya nih, blok C. Ya, kita pilih dulu.
Jadi di mode edit, lalu pilih kaflingnya, misal blok C. Blok C itu kita di sini ya, blok C contohnya. Kita besarin, blok C. Lalu kita klik satu, lalu klik, lalu diklik, dan klik, lalu di klik. Oke. Contohnya lagi di blok C nomor 2, kita atur lagi ini. Nah, ini untuk cara menggambarnya ya, seperti itu. Dan lain sebagainya sampai blok-blok terisi semua. Nah, enaknya di sini itu kita itu bisa tahu ya, bisa tahu mana aja yang sudah terjual dan belum. Nah, ini memudahkan untuk admin maupun marketing ya. Nah, sebentar. Nah, jadi blok yang warna hijau itu tersedia, kalau yang merah itu sudah terjual. Gitu. Ini bisa kita eh, edit sendiri ya, edit sendiri. Kemudian kita bisa full screen, ini ada full screen, biar kelihatan semuanya. Lalu kita bisa membagikan, kita bagikan juga bisa, langsung kita paste di sini. Nah, ini gunanya untuk goes ya atau marketing. Nah, jadi bisa pakai juga, tapi dia nggak bisa ngedit ya. Cuman bisa ngelihat aja. Oh, ini tersedia, ini blok C. Ini ya, marketing bisa melihatkan ke usernya. Bisa. Ini ada detailnya. Kemudian di blok A ini. Nah, kemudian detail blok lainnya ya, contohnya. Misal semua blok C. Nah, jadi bisa di filter juga blok-bloknya. Seperti itu. Enak ya. Jadi biar tahu eh, mana aja gitu set plan. Seperti itu. Jadi untuk fungsinya set plan sendiri yang saya buat sini gunanya ya kita juga bisa nambah ya, bisa nambah detailnya dan lain sebagainya. Tapi di sini buat informasi saja, ini sudah tersedia dan ini sudah di booking atau dipesan dan lain sebagainya. Itu. Ini set plan interaktif. Nanti bisa dikembangin atau disesuaikan kebutuhan juga. Mungkin itu ya dari saya. Jadi ada dua dashboard. Yang pertama dashboard admin, kemudian ada dashboard user. Ini juga sudah responsif juga ya. Sudah responsif juga untuk menu si usernya. Ini karena misalnya kita dan disesuaikan lagi ya untuk ini. Seperti itu. Mungkin itu ya app yang saya buat. Mungkin ada studi kasus yang lain ketika misal ada user batal atau apa itu nanti bisa dikembangkan secara custom gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.